Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari, kaum disabilitas yang terkasih di dalam Tuhan, yang sementara ini mengikuti ibadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita dalam ibadah saat ini. Untuk itu marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari sekalian. Bersama-sama kita akan membaca Alkitab sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Nats yang menuntun kita dalam ibadah saat ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita menyambut nats pembimbing dengan memuliakan nama Tuhan dalam pujian Datanglah Ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kitab balai surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri ada dalam pemberitaan firman. Firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang berkenan untuk kami duduk beribadah bersekutu bersama. Secara khusus bagi Opa Oma, saudara-saudari kaum disabilitas, bagi jemaat Tuhan yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, yang tidak beribadah bersama di dalam gereja, tetapi ada di tiap-tiap rumah tangga. Kerinduan kami semua adalah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh menuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga pemberitaan firman ini boleh jadi pedoman dalam kehidupan kami.
Mari berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sekali lagi Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Di bawah perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Allah dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagimu. Shalom, Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari kaum disabilitas, jemaat Tuhan yang diberkati. Pada minggu kedua bulan pendidikan Gemit ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Dalam bahan bulan pendidikan minggu yang kedua, diarahkan pada tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Dengan penekanan bahwa pendidikan Kristen ini bukan sekedar sebuah transfer pengetahuan, melainkan sebuah proses pembentukan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hidup. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak hanya bertanya, berapa banyak ilmu yang dimiliki oleh anak-anak kita. Kita hendaknya harus bertanya, apakah mereka memiliki hikmat untuk menghadapi hidup ini? Apakah mereka mampu membedakan yang benar dan yang salah? Apakah mereka kuat ketika mereka diuji? Apakah mereka tetap berdiri ketika dunia menggoncang iman dan karakter mereka? Kekasih Tuhan, Yakobus dia membuka nasihatnya dengan kalimat yang terasa tidak biasa, yaitu, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini bukan sebuah ajakan untuk kita suka terhadap sebuah penderitaan. Yakobus di sini dia tidak sedang berkata bahwa kesulitan itu enak, penderitaan itu enak. Tetapi dia sedang mengajak orang percaya untuk melihat bahwa di balik ujian hidup ada sebuah proses pembentukan yang Tuhan kerjakan. Dalam iman Kristen, pencobaan bukan hanya gangguan yang harus dihindari, tetapi juga ini menjadi sebuah ruang untuk menguji dan memurnikan iman kita. Ujian memperlihatkan apa yang sungguh-sungguh kuat dalam diri kita dan apa yang masih rapuh yang harus dibentuk oleh Tuhan. Dalam dunia pendidikan, ujian itu biasanya dipahami sebagai alat untuk mengukur kemampuan. Anak belajar lalu mengikuti ujian. Tetapi Yakobus
Dalam firman ini, Dia membawa kita lebih dalam dari itu. Ujian hidup bukan hanya mengukur, melainkan juga membentuk. Ia membentuk ketekunan, Ia melatih daya tahan, Ia mengajar manusia untuk tidak cepat menyerah, tidak mudah panik, dan tidak langsung mencari jalan pintas. Disinilah pendidikan Kristen berbeda dari sekedar pendidikan yang mengajarkan nilai. Pendidikan Kristen membentuk manusia yang mampu bertahan dalam kebenaran, bahkan ketika jalan kebenaran itu tidak mudah untuk dijalani. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus ini adalah Rasul Yakobus. Yakobus ini adalah seorang hamba Allah. Dia juga adalah hamba Yesus Kristus. Yakobus dia menunjukkan surat ini kepada 12 suku Israel yang telah percaya kepada Yesus Kristus dan hidup dalam perantauan. Saat surat ini ditulis, jemaat pada saat itu sedang dihadapi oleh pencobaan yang sangat luar biasa, baik dalam diri maupun dari luar. Pencobaan yang pertama ini datang dari dalam diri sendiri, karena umat mereka hidup dalam kedagingan yang menggiring mereka untuk tidak lagi dekat dengan Tuhan. Mereka jadi jauh dengan Allah dan memberontak kepada Allah. Yang kedua, Yakobus tegaskan bahwa pencobaan itu tentu tidak berasal dari Allah. Kejatuhan manusia dalam dosa akibat dorongan dirinya sendiri karena keinginan daging yang tadi itu. Teks bacaan ini merupakan sebuah penjelasan Yakobus terkait cobaan dari luar berupa kesukaran dan penderitaan, sehubungan dengan status mereka sebagai orang percaya. Cobaan ini merupakan rencana iblis untuk bagaimana menyurutkan iman mereka kepada Kristus. Oleh karena itu, Yakobus dia kembali menegaskan bahwa selagi orang percaya masih hidup di dunia ini dan belum tiba di kediaman kekal, iman kepada Kristus ini bukanlah iman yang bebas dari cobaan. Kesukaran dan derita tidak akan terhindarkan dalam kehidupan orang percaya. Opa, oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus dia kemudian mengajarkan bagaimana caranya orang percaya itu bersikap pada saat mereka menghadapi cobaan. Yang pertama di ayat 2 sampai ayat 4, Yakobus bilang, hadapi itu dengan kebahagiaan. Istilah Yunani untuk kata kebahagiaan adalah kara, yang artinya rasa sukacita yang tenang dan mendalam. Ini adalah sukacita batin yang bersumber dari Allah. Jadi dia bukan hanya sekedar kebahagiaan karena memperoleh sesuatu, tapi dia adalah sebuah kebahagiaan yang sangat tenang dan sangat dalam, dan itu bersumber dari Allah. Kesukaran, penderitaan, himpitan, dan tekanan sejauh itu bukan karena dosa. Oleh karena itu, bersukacitalah. Mengapa demikian? Karena kesukaran dan penderitaan hidup adalah alat pembentukan karakter. Ia mendewasakan iman. Jadi ibaratnya seperti besi yang ditimpa dengan api agar menjadi kuat, atau emas yang dimurnikan, diuji dalam perapian. Demikian ujian iman akan menghasilkan ketekunan agar kita menjadi dewasa secara rohani. Iman yang utuh dan sempurna itu terbentuk melalui api pengujian, yakni kesukaran dan juga penderitaan. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang Yakobus ingatkan di ayat yang kelima, berdoalah, minta hikmat kepada Allah. Kekasih Tuhan, dalam hadapi cobaan berupa kesukaran dan penderitaan, orang percaya tidak harus bingung. Orang percaya tidak harus panik apalagi marah dan bersikap saling menyalahkan.
Sikap yang tepat dan yang benar adalah berdoa minta hikmat kepada Allah. Sebab dengan hikmat, kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang Tuhan dan bisa mengetahui cara menyelesaikannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, Yakobus dia memerintahkan siapapun yang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Allah. Allah akan memberikan hikmat dengan murah hati saat anak-anaknya meminta kepadanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, percaya atau beriman yang teguh kepada Tuhan. Jangan bimbang dan jangan ragu dalam menghadapi cobaan. Kesukaran dan penderitaan boleh datang silih berganti, melanda hidup. Tapi iman kepada Yesus itu harus tetap teguh. Orang yang mendua hati atau ragu, dia tidak akan tenang dan tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Dan setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Bapak, Mama, dan kekasih Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari bacaan ini? Pesan firman Tuhan yang pertama adalah, pencobaan adalah alat Tuhan untuk menyempurnakan iman kita di dalam Tuhan bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, jangan goyah ketika ada pencobaan. Jangan goyah ketika ada persoalan. Jangan goyah ketika ada kesukaran hidup. Jika kita bertahan dalam iman saat menghadapi pencobaan, kesukaran, dan penderitaan hidup, Tuhan akan memakai cobaan itu untuk menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan bagi kebaikan kita bersama. Kita tentu tahu buah kurma ya. Opa Oma tahu apa itu buah kurma. Buah kurma itu dia hidup di daerah Timur Tengah, seperti di Mesir dan juga di Irak, di Mesopotamia. Daerah itu sangat kering. Nah, pohon kurma itu punya akar yang panjang, yang tertancap hingga 50 meter ke dalam permukaan tanah. Dia lebih panjang dari pohon-pohon yang lain, akar-akar pohon yang lain. Cara tanamnya adalah benih ini ditanam di tanah, dan setelah itu ditutup dengan batu di atas gundukan tanah. Jadi tanam benih, tutup dengan tanah, setelah itu ditindis lagi dengan batu. Benih ini akan bertumbuh, bukan ke atas, tapi dia bertumbuh ke bawah. Sampai akar itu cukup kuat dan kemudian dia bertumbuh lagi ke atas untuk siap kenyataan di atas. Ada batu besar di atas. Ketika benih ini tumbuh ke dalam dengan tujuan untuk memperakar kuatnya, dan setelah itu dia akan tumbuh ke atas. Dengan kuatnya dia akan menyingkirkan batu itu. Dengan akar yang tertancap kuat ke bawah tanah untuk mendapat air, kurma ini dia bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah yang paling manis. Kekasih Tuhan, kadangkala hal-hal sulit, penderitaan, kesukaran, tantangan yang kita alami sebagai orang percaya, tentu kita akan hadapi itu semua. Ibarat batu yang Tuhan sengaja taruh untuk tindis dan himpit hidup kita. Itu cara Tuhan sedang kuatkan akar iman kita untuk menancap ke bawah lebih dalam dan lebih kuat. Bukan untuk merendahkan hidup kita selaku orang percaya, yang percaya dan juga yang beriman kepadanya. Tetapi agar kita mengecap mata air kehidupan guna terangkat ke atas agar mendapatkan kemuliaan Tuhan, yakni berkat-berkat Tuhan. Di situ baru kita sadar, ternyata tidak ada rencana buruk dari Tuhan di setiap peristiwa dan situasi yang kita alami. Bila kita menganggap setiap himpitan, kesukaran, dan penderitaan karena iman kepada Kristus sebagai sukacita, orang lain boleh merendahkan, tapi Tuhan, Dia akan meninggikan. Di mata orang mungkin kita dianggap sudah jatuh, tapi bagi kita cuma orang yang jatuh yang Tuhan ulurkan tangannya untuk mengangkat. Orang lain boleh buat
kepala kita tertunduk, tapi tiba waktunya Tuhan akan mengangkat kepala kita untuk menatap hari esok yang penuh kemuliaan dan berkat dari Tuhan. Maka kalaupun hidup kita syarat dengan situasi sulit, sukar, himpitan, dan derita, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Jangan menyerah, jalani dengan sukacita di dalam bersama Tuhan. Percayalah Papa Mama kekasih Tuhan, satu saat Tuhan angkat semua itu dan kita akan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang baik, yang tidak masuk di akal tapi membawa kebaikan dan kebahagiaan di hidup kita. Hari ini mungkin saja kita semua berjumpa dengan begitu banyak pergumulan, kesukaran hidup. Opa oma di usia yang semakin lanjut, dengan keadaan fisik yang semakin lemah, ada begitu banyak kesukaran yang dihadapi. Tidak bisa melangkah dengan sempurna, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Begitupun juga dengan saudara-saudara kaum disabilitas, dengan fisik yang tidak sempurna itu, tidak dapat beraktivitas dan mengerjakan segala hal dengan baik. Tapi percayalah bahwa segala hal yang dialami, Tuhan pasti menolong. Yang kedua, berdoa minta Tuhan teguhkan iman dan beri hikmat. Godaan terbesar dalam menghadapi cobaan bukan kebahagiaan, tapi kurangnya keteguhan iman dan hikmat dari Tuhan. Reaksi paling besar dan jadi sisi lemah kita hadapi cobaan adalah sering kita bersungut-sungut, sering kita mengeluh, sering kita marah kepada Tuhan, lalu pada akhirnya kita menyerah dan kalah hadapi cobaan. Maka kunci untuk kita tetap bertahan hidup menghadapi cobaan bukan hanya dengan iman. Selain dengan iman kita juga butuh hikmat. Atau kita butuh pengertian ilahi untuk kita evaluasi tiap kondisi yang kita alami. Dengan iman dan ketekunan hikmat Tuhan, kita akan mencari solusi dalam setiap menghadapi cobaan dan keluar sebagai seorang pemenang. Berdoa dan minta Tuhan untuk teguhkan iman. Memang tidak, sangat sulit ya. Tidak segampang ketika kita menghadapi begitu banyak tantangan hidup. Kita ingin bisa leluasa bekerja dan melakukan aktivitas. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk ada dalam situasi-situasi sulit. Opa oma dalam usia lanjut, saudara-saudara dalam keterbatasan fisik, kaum disabilitas, ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang sementara ini terbaring lemah karena sakit yang dialami, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah tangga. Belajarlah dari dua hal ini. Jangkar iman kita kepada Tuhan boleh kuat hadapi cobaan, tapi kita juga butuh hikmat Tuhan untuk lihat peluang menentukan jalan keluar di setiap cobaan dan tantangan hidup. Maka firman Tuhan mengajak kita semua, berdoalah kepada Tuhan agar kita teguh dalam iman, minta kepada Allah, berhikmat dan hadapi segala cobaan. Selamat bertekun dalam iman dan mengandalkan hikmat Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar dari segala cobaan yang kita alami. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita menyanyi dalam pujian Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita ada dalam
doa syafaat dan doa berkat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Allah begitu baik, Allah begitu mengasihi kami. Tuhan punya begitu banyak cara untuk memperdengarkan kepada umat percaya kabar sukacita, kabar keselamatan. Melalui media ini, pemberitaan firman disampaikan kepada jemaat Tuhan yang sementara ini beribadah secara online, kepada seluruh kaum lansia, opa, oma, seluruh saudara-saudara kaum disabilitas, dan seluruh jemaat Tuhan yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, yang sementara ini dirawat di rumah sakit ataupun di tiap-tiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur. Firman-Mu meneguhkan kami. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ketika kami menghadapi kesukaran hidup dan tantangan hidup, terkadang kami tidak kuat. Kami mengeluh, kami marah, kami persalahkan Tuhan. Ketika kondisi kami tidak sehat, kondisi kami yang selalu ada dalam saat sakit dan penyakit, kami sering mengeluh, kami sering bertanya kepada Tuhan. Pada saat kondisi kami mulai menurun oleh karena faktor usia, kami mulai tidak nyaman, kami mulai mengeluh kepada Tuhan. Saat kami hidup dengan keterbatasan fisik, kami mengeluh, kami marah, kami protes kepada Tuhan. Tapi hari ini kami belajar dari Yakobus, bagaimana iman percaya kami senantiasa diteguhkan di dalam Tuhan, walaupun kami selalu menghadapi kesukaran hidup. Firman ini mengajak kami untuk selalu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini, dengan hanya mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi kaum lansia. Berkatilah opa dan oma di tiap-tiap rumah tangga, dengan keadaan fisik mereka yang lemah, usia mereka yang semakin lanjut. Tuhan kuatkan mereka di masa-masa tua mereka, sampai pada masa putih rambut mereka, bersama dengan anak cucu menantu yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa bagi kaum disabilitas, yang Tuhan izinkan mereka untuk jalani hidup dengan keterbatasan fisik. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan jaga mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Ajarlah mereka untuk bersyukur dengan apa yang mereka terima dari Tuhan. Begitupun juga dengan semua jemaat yang juga dalam keadaan sakit. Apapun sakit yang mereka alami, biarlah Allah boleh menjaga dan memberkati. Beri kesembuhan kepada mereka melalui obat-obat, makanan, minuman, bahkan tenaga-tenaga para medis yang merawat mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk cara Tuhan yang luar biasa. Pelayanan ibadah online. Terima kasih untuk tim multimedia. Terima kasih untuk Kantoria yang hari ini memperlancar ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua fasilitas yang dipakai, Allah berkati, Allah kuduskan. Setiap pemberitaan firman bagi seluruh jemaat Tuhan di Gmit Peniel Manutapen dan seluruh jemaat di luar sana. Terima kasih Bapa di sorga, kami bawa segala ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan kami tetap memohon hikmat daripada Allah. Dengan hikmat itu, kami belajar untuk hidup benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehidupan kami boleh terus jadi berkat di mana kami berada. Biarlah dengan kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami senantiasa menerima berkat daripadamu.
Anugerah keselamatan, damai sejahtera daripada Allah terus memberkati kehidupan jemaat Tuhan, pergumulan opa oma, saudara-saudara kaum disabilitas, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Anugerah keselamatan daripada Allah memberkati kehidupan mereka mulai dari hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah minggu ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera menyertaimu.